Oke, kalau saya terdengar berarti. Oke, gini. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, sebenarnya saya sudah mengupload dan mengupdate materi ya di LMS dan juga tugas untuk UAS. Nah, untuk nilai UTS itu kan berdasarkan yang lalu itu berdasarkan PKM kalian ya. PKM kalian itu seperti apa dan sudah sampai mana. Nah, ada pengumuman ya tentang PKM itu sudah sampai tahap apa terakhir? Belum ada ya? Halo, Iya Pak, ada belum bisa ada jawab? kabar. Belum ada kabar apa-apa sih Pak. Terakhir itu kan sampai update yang di Yang itunya Pak, webnya. email mau. Oke, berarti kalian tuh sekarang ada menunggu ini ya, proposalnya itu ACC atau tidak ya di Simbel Mawa ya? Bener gak sih? Saya ngikutin sih di ini di apa ya? Di grup Telegram ya, grup Telegram PKM tuh saya join di situ. Berarti menunggu untuk proposal kalian itu di ACC ya? Benar gak sih? Kayaknya sih iya Pak, tapi belum ada info lanjutan dari websitenya Pak. Belum ada info lanjutan dari website. Oke. Nah, kemudian ini saya ada gangguan di sinyal ya, agak kurang bagus. Oke, saya share ini dulu deh. Share screen. Jadi biasanya saya meletakkan UTS yaitu adalah membuat analisis UX ya. Cuman karena UTS digantikan dengan nilai PKM, jadi analisis UX itu nanti include di UAS. Nah, terakhir itu saya meminta kalian untuk membuat tugas UX research. Saya cek dulu ya. Apakah ada yang sudah mengumpulkan? Kalau memang, ini udah pada ngumpulin ya. Harusnya ngumpulin satu ini saja ya, satu orang per satu kelompok. Jadi jangan semua ini. Jadi saya nilainya dari paper yang sudah memang fix ya, submit gitu. Ambil satu sampel ya. Punya Adam Fikri. Oke. Nah, hipotesis. Mana? Ini ada nggak orangnya? Adam atau Bima atau Fahrazi atau Anwar atau Rijal? Ada nggak nih salah satu? Halo? Apakah ada salah satu yang di paper ini? Nggak ada ya? Ini yang dibuat mereka udah, sebentar, nama lengkap Ilandri. Masyarakat sipil.
Jadi ada nggak salah satunya nih yang hadir hari ini yang di siapa nih? Ada nggak? Sorry, saya split ya. Ada, Pak. Siapa? Adam, ada Adam. Oh, Adam Iya, ya. Pak. Adam nih gimana tahapan PKM-nya udah sampai mana? Terakhir. Simbel Mawa udah? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Nggak ada yang udah ACC kan ya? Semuanya dari pimpinan ini sama dari saya udah dikonfirm di Simbel Mawa kan ya, e-laundry atau belum? Atau Harusnya nggak sih lanjut ke Simbel Mawa? saya tanya. Saya Udah, buka Pak. Udah ya? Iya. Saya di Simbel Mawa sih ada 9 orang sih. Satu yang belum upload ininya revisian, jadi belum di ACC sama pimpinan. Lama. Oh ini udah nih. Apa ya? Nah ini e-laundry. Oh e-laundry nggak sampai ini ya? Nggak sampai Simbel Mawa. Ada? Itu Alon, Pak. Alon website Oh yang layanan Alon. laundry. Yang Alon, Pak. Oh iya oke. Oh namanya Alon. Website layanan. Oke. Oke ini udah ya. Berarti sampai Simbel Mawa. Berarti UTS-nya ya udah saya kasih 85 ke atas ya. Maksudnya udah UTS-nya tuh dapatnya tinggal UAS-nya. Berarti metode research-nya saya gedein lagi. Oke pakai user persona. Saya mau lihat user personanya kayak gimana nih. User persona. Sebenarnya kalau untuk user persona, ini Enggar pengestunya ini orang asli atau rekaan saja? Ada Orang asli, Pak. orang asli. Nah, Ya. ini sebenarnya kalau untuk user persona, ini sih nggak harus orang asli ya. Maksudnya rekaan pun nggak apa-apa. Misalnya siapa lah Cristiano Ronaldo gitu ya, jenis kelamin laki-laki, usia sekian, kerjaan mahasiswa. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Even asli pun nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya normatifnya ya rekaan juga nggak masalah gitu ya. Jadi takutnya nih, ini kan hasil dari kamu wawancara ya atau tebar kuesioner, benar nggak? Iya, benar. Jadi kamu menyimpulkan usernya itu range usianya ada di 19, kemudian mahasiswa, goalsnya menampilkan web dengan tampilan interaktif menarik. Oke, ada sebuah aplikasi yang mudah kan. Nah, kalau dari user persona yang dibuat, nanti kaitannya dengan UI yang akan dibuat seperti apa? Ada bisa jawab nggak? Nggak bisa. Kalau dari user persona, nih keterangan user persona ini, nanti yang akan kamu terapkan di aplikasi itu seperti apa? Dari informasi yang sudah kamu dapat nih. Atau dari kuesionernya kita lihat. Ini biasa ya, nama, terus konturan. Aplikasi ini berarti diperuntukkan untuk user yang mencari laundry atau laundrynya yang untuk memanage orderan.
Eh, halo Pak. Tes. Iya, Suara saya iya, nggak Pak? iya, Sebenarnya terdengar. itu buat kayak orang yang mau cari laundry gitu Pak. Jadi Jadi sistem nanti ada kayak kayak tokonya gitu, ada tokonya yang terdekat nanti. Nah habis itu orangnya itu bakal kayak naruh barangnya di situ, bakal diiniin dicuci gitu Pak. jadi ini ya sama kayak sistemnya GoFood ya, GoFood atau benar ya, GoFood ya. Iya, jatuhnya GoFood. Oh, berarti ini pencarian lokasi laundry, jasa layanan laundry. Iya, Oke, berarti ini yang disasar itu adalah orang yang menggunakan layanan laundry ya. iya betul Pak. Oke, Dan ini itu juga mm, masuknya juga ke website Pak, bukan ke aplikasi gitu. Karena berarti iya, berarti harusnya nanti tampilan interface-nya website ya. iya. Oke, oke lah, kan targetnya itu sampai apa nih tadi? Untuk UX research kamu dapetinnya analisis sudah, analisis foto ya, analisis foto kamu ada. Terus kita lanjut lagi di step selanjutnya. Kita ambil sampel satu-satu aja. Oke. Oh, ini membuat mockup ya. Oh, ada lagi paling atas. Oke, Adam nih berarti lanjutannya Adam ya di tugas 14 ya. Ya, Pak. Oke, ini project. Ini mockup tuh belum sampai UAS kita. UAS itu nanti kamu buat high fidelity prototype. Artinya tuh tahapan aplikasinya kalau mockup ini kan dia desain aplikasinya, tapi kita nggak bisa klik menu. Menunya Oh iya. nggak terhubung dengan menu yang lainnya. Kalau mockup desain grafisnya aja gitu. Nah, yang ending UAS itu saya harapin sampai kalian buat high fidelity prototype aplikasinya contoh pakai Figma. Jadi nanti file Figma-nya itu yang dikumpul ke saya. Terus gini, ini buat yang lain juga ya. Jadi target ini mata kuliah ini sakti banget nih nanti. Jadi kalian target luarannya itu banyak. Satu, mengajukan ke penelitian ya, mengajukan penelitian tuh udah kalian tuh bagus banget sih. Ini angkatan kalian termasuk bagus sih. Dari sekian banyak ada 8 kelompok yang memang sudah ACC ya. Ini kenapa nih Arianda sayang banget nih. Jadi belum diproses. Ada nggak orangnya? Ariananda LD Susatyo. Idenya juga bagus loh, ini nih jadi ide skripsi loh orang. Percaya nggak? Nih kemarin saya nguji ini loh. Saya kemarin nguji ini nih, mata ini skripsinya proposalnya. Dia bikin judulnya aja dia salah. Harusnya kan kalau perancangan itu perancangan, user experience itu nggak bisa dirancang. User experience itu adalah respon ataupun efek dari seseorang menggunakan sebuah sistem atau sebuah layanan gitu ya. Namanya juga pengalaman pengguna, mana bisa dirancang. Kalau mau perancangan, prototype, misalkan aplikasi, food delivery, dan pick up,
ya dengan ya, berdasarkan analisis user experience menggunakan metode Lean UX. Nah, judulnya yang benar gitu. Ini dari judulnya dia salah kemarin. Sampai maju sempro lagi sudah proposal. Kemarin kenanya sama saya ini. Ini soalnya sama ini bagus. Sebenarnya bagus loh ini. Ada nggak Ariananda LD? Atau satu timnya itu? Sayang loh ini kenapa nggak di itu sih? Yang lain sudah disetujui itu. Saya juga udah setujui. Cuma belum upload revisiannya, sayang banget. Nggak ada ya? Atau timnya? Saya nggak, bukannya mau marah-marahin atau gimana, maksudnya sayang banget ini nggak diituin. Nggak ada ya? Oke, jadi mata kuliah kita nih luarannya 2 loh, penelitian. Hebat juga sih kalian ya. Ini penelitian loh. Kalau ACC ini bagus banget penelitian ini. Ini kan bisa jadi portofolio kalian nanti setelah lulus, atau bisa jadi referensi ketika kalian skripsi. Ini sama tugas ini, tugas yang saya minta buat ini, nanti saya daftarin HKI di sini nih, di LPPM UNJ. Itu ada setiap tahun itu mengajukan untuk pendaftaran HKI. Untuk dosen ya. Nah, cuman dosen itu paling ya buat nama buat bawanya gitu. Cuman yang dimasukkan itu kan karyanya karya mahasiswa. Ya karya dosennya sendiri boleh, tapi yang sering itu karya mahasiswanya. HKI itu apa? Hak kekayaan intelektual. Saat ada yang make desain aplikasi mirip persis dengan yang kamu buat, kamu bisa menggugat gitu. Ini kita daftarin ini aja nanti dari desain prototipe pun nggak masalah ya untuk didaftarin di HKI, kecuali kamu udah buatnya paten lebih detail. Nanti kan lumayan kamu dapat sertifikat HKI ya. Sertifikat HKI kayak gimana ya? Sertifikat HKI ya, HKI ya, ada HKI kemarin. Bentar ya, saya kasih lihat deh kayak apa. Ini saya masih ini kan, masih kelihatan kan apa yang saya share? Masih, Pak. Masih. Masih ya, ini saya buat jelasin aja. Jadi biar kita kuliah selain kalian. Jadi kuliah tuh mindsetnya diubah ya, jangan kayak waktu SMA atau SMP gitu. SMA ya gurunya ngejelasin detail dari kamu awal operasi perkalian, pembagian, pengurangan, pertambahan sampai dengan ujian nilai jelek ada remedial diulangi dan seterusnya. Kalau di kuliah itu udah kalian dari dosen tuh cukup dikasih keyword. Keyword itu kamu kamu gali lagi, terus kamu explore sampai tahu oh ini produk hasil akhirnya kayak gini gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh daya pikir kamu jalan terus gitu. Lain halnya kalau saya bikinin, oh ini contohnya kayak gini, kamu bikin persis sama kayak gitu. Ini saya lihat dari tugas yang kamu kerjain ya, dari beberapa kelompok itu gak ada yang sama. Saya salut juga sama kalian ya, gak ada yang sama. Beda semua, formatnya apa. Karena nggak saya kasih format juga di awal. Tapi penulisannya semua beda masing-masing. Ya itu berarti emang original kalian ya. Jadi untuk ini ya, HKI, contohnya itu nanti mana ya? Saya bisa cek gak sih sertifikatnya? Oh ini nih ada nih. Nah gini,
nanti kamu dapat ini. Kan lumayan nih dari Kemenkumham, surat pencatatan ciptaan. Ini nanti ada nomornya. Cuman emang sih hak ciptanya masuknya ke LPPM UNJ, nggak kita langsung. Tapi kan kita buat ini gratis. Lain halnya kalau kamu merasa, produk yang saya bikin bagus banget nih, mau saya HK-in sendiri gitu misalkan, ya terima sih nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan menurut saya ya isinya sekedar latihan gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa kesini gitu. Nanti penciptanya dimunculkan di sini. Yang dimuat sih cuma 2 orang ya. Terakhir nih DKK. Tapi sih di ada rinciannya. Oh nih di sininya ada. Jadi semua nanti namanya kecantum. Ini bisa dijadikan sertifikat pendamping ijazah SVMI. Jadi kan syarat kelulusan sekarang masih ada SVMI, sertifikat pendamping ijazah. Nah ini bisa dijadikan itu juga. Ya. Nah ini target kita nih kedua ya selain penelitian. Penelitian taruhlah tidak semuanya di ACC masuk ke PIMNAS ya, penelitian nasional, tingkat nasional. Nah at least kita punya ini. Karena ini kan programnya buat dosen ya, ya mau nggak mau ya, saya mesti dicantum gitu ya. Saya mesti dicantum. Di pertama lagi, ya nggak apa-apa ya. Sisanya baru ketuanya dan DKK ini anggotanya. Tapi nanti di sini dirinci. Di sini dirinci tapi ada semua namanya. Nah ini luaran kita ini berlakunya 50 tahun. Jadi kayak gini misalkan. Di Simbel Mawa ada yang buat aplikasi. Dia buat aplikasinya tuh itu apa ya, yang Kolu ini misalkan. Ini si Kolu ini ternyata ada yang pakai nih nama Kolu. Sistem digitalisasi pendidikan punya si Dino kemarin ya. Kolu ini misalkan ada yang Aditya Taki ya. Ada yang pakai namanya di luaran. Nah, kamu kan udah terdaftar di HKI, kamu bisa klaim ini. Kayak waktu itu kasusnya si Warkop ya. Warkop DKI. Brandnya itu digunakan orang tapi tanpa seizin dan tanpa royalti, bayar royalti, nah dia bisa menggugat gitu ya. Nah ini kan hasil karya kalian ya. Nah ini kita buatkan HKI-nya. Jadi nanti endingnya ini. Jadi nanti dokumen yang saya butuhkan selain paper kamu, itu saya butuh scan KTP. Jadi nanti disertakan ya di package UAS-nya. Tapi gini ya, tapi ini yang bersedia aja, saya nggak maksa kalau HKI. Kalau HKI saya nggak maksa. Jadi yang bersedia aja. Jadi nanti sertakan fotokopi KTP sama tanda tangan dari setiap anggota. Jadi misal kayak saya di sini ada 3 orang, ada saya, Heri Firmansyah, Siti Sahara. Ini 3-tiganya nanti menyertakan tanda tangan. Yang menyertakan tanda tangan dan scan KTP. Seperti itu berkas yang mesti dikumpulkan. Untuk pengumpulan HKI-nya itu nanti saya yang urus. Cuman dibuka lagi saya nggak tahu bulan berapa kemarin terakhir udah buka. Saya belum ngajuin, tapi untuk kalau ini nanti kalian saya kasih deadline itu kemarin tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei kalian buat, kayaknya dibuka lagi sekitar bulan Agustus atau September. Nah itu nanti di web LPPM untuk diajukan HKI-nya.
Nah, jadi yang perlu dibuat itu satu tadi analisis ini. Sebenarnya banyak loh luarannya. Ini sekarang saya mindsetnya luaran ya, karena dulu banyak tugas mahasiswa tapi sia-sia gitu loh. Pernah nggak kalian di semester ini ada project berapa mata kuliah? Ada yang bisa jawab nggak? Di pelajaran siapa yang ada project selain saya? Ada nggak? Halo? Maaf Pak, izin menjawab. Kalau untuk project kayak PKM gini cuma di IMV doang, kayak suruh buat UI UX segala macam. Tapi di basis data itu ada tugas Halo. akhir, paling suruh buat jurnal aja Pak. Saya masih terhubung nggak ya? Kenapa? Saya soalnya sinyal internetnya jelek. Halo? Silakan Arya. Iya, Iya, mata izin kuliah yang menjawab. ada projectnya. Silakan. Kalau yang kayak project buat kayak gini paling IMV aja Pak, mata kuliah Bapak. Tapi ada basis data itu jurnal Pak. Oh, basis data bikin jurnal. Basis Iya, data untuk tugas akhir ya. Bu Irma, siapa? Bu Irma Oke, Pak. Bu Irma. Ya, oke. Nggak apa-apa. Berarti saya nggak suruh bikin jurnal. Nanti memberatkan. Jadi apa yang kalian buat aja itu yang udah kalian buat, ya, yang sudah kalian susun untuk kepentingan PKM dan tugas ini ya UAS. Ini sayang kalau seandainya di-upload ke saya terus mandek di saya doang. Paling dinilai kan, oke lah dapatnya A atau A min gitu ya. Cuma sayang gitu. Itu udah berapa tahun generasi sebelum-sebelumnya kayak gitu. Pas saat-saat ini ada apa? Oh iya. Nah, nggak tugas. Itu ajunya atas nama saya sendiri nih. Sayang banget sebentar Diva, karena buat akreditasi ya, semakin banyak karya yang dibuat mahasiswa, prodi kita nanti akreditasinya bagus. Ini kan saya teman-teman saya dua, saya tahu nggak bikin apa, sederhana banget, saya bikin pamflet bikin flyer atau apa sih, poster yang suka ditempel di dinding ya, tentang literasi digital. Tips keamanan saya. Oke ya, sorry ya, di tempat saya ada kena pemadam nih, jadi nggak bisa share screen. Oke, ini berarti saya lanjut aja. Jadi untuk tugas UAS kalian itu singkat aja ya. Itu hasil dari step by step yang sudah kalian upload sebelumnya. Cuma di part saya harus kalian tahu. Coba di part yang UX itu ditambahin dia ada bagian apa ya namanya dulu saya. Prototype Pak. Bukan. Nggak di UX, di step by step UX tuh ada tahapan kamu buat apa, analisis apa yang namanya user flow kalau nggak salah. Namanya part itu membuat user journey sama user flow. User flow ini flowchart.
sistem kalian itu seperti apa, alurnya seperti apa. Ini flowchart ini kan udah banyak flowchart ya di logika algoritma ya. Simbol-simbol flowchart tahu nggak? Kayak apa? Division itu dia yang belah ketupat gitu. Nah, proses persegi. Tahu nggak? Pernah belajar kan dulu Pak Fuad ya, logika algoritma ya? Halo? Pak, Halo? suaranya ini Pak, Ya, ya. kekencangan Pak. Pak. Kayak pecah Pak suaranya Pak. Pecah. Ya, Masih. jadi kecil Pak suaranya. Gimana? Pecah atau gimana? Coba Pak. Ya, halo, tes. Iya Pak, aman Pak. Aman, Pak. Aman ya, oke. Oke, jadi nanti tambahin proses namanya kamu menjelaskan ya aplikasi yang kamu buat itu. Nah, ada part bagian kalian membuat user journey dan user flow. Itu di materi sih ada videonya, video penjelasannya. Saya ngutip dari channelnya siapa gitu, saya lupa. Itu ditambahkan sebab yang di tugas 13 itu nggak saya minta, tapi tambahkan aja. Kemudian di tugas 14 itu kan kalian diminta bikin mockup dan wireframe ya. Wireframe itu kan yang kalian gambar dengan tulis tangan, yang mockup yang udah desain beserta warna gitu ya, lebih jelas. Nah, di UAS itu nanti saya minta dia prototipenya udah high fidelity, maksudnya ketika itu diklik maka dia akan fungsi secara interface-nya ada. Misalnya saya klik menu A maka muncul halaman A, menu B maka muncul halaman B. Sampai sini paham nggak? Terdengar nggak? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Terus nanti berarti yang kalian kumpulkan itu laporan yang sudah kalian rangkum dari proses yang udah kalian lakukan. Lalu high fidelity prototype-nya itu juga dikumpul filenya yang kalian buat, misalkan di Adobe XD, kalian upload juga, ataupun di Figma. Kalau seandainya waktu di PKM kalian nggak buat aplikasi, ya berarti kalian buat aplikasi untuk ini gitu ya. Sederhana aja, nggak usah banyak page-nya. Kayak misalkan kemarin itu kan ada si Peter Chen kan nggak bikin aplikasi ya, Peter ya. Peter hadir nggak? Atau kelompoknya Peter ada nggak? Kan yang lalu UTS PKM UTS itu dan PKM, tapi kan nggak semuanya bikin aplikasi, desain aplikasi. Nah, itu nanti tolong dibuat aja, nggak usah terlalu banyak ya jumlah page-nya, yang penting temanya jelas, judulnya jelas, terus step by step-nya mengikuti yang saya minta gitu. Oke, kemudian nanti di LMS saya tambahkan lagi kolom untuk data pengajuan HKI. Jadi nanti yang disertakan di kolom itu, tapi itu kalau berkenan ya. Jadi maksudnya kalian upload itu kalau memang mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi yang diupload itu
nanti di-upload dalam bentuk RAR aja, RAR, dikompres dulu. Itu isinya ada scan KTP sama tanda tangan, scan tanda tangan. Jadi scan KTP sama scan tanda tangan. Tapi ini diprosesnya di bulan, karena udah lewat periodenya ya, ini di April, diprosesnya mungkin sekitar 3 bulan sekali dia ada. Nih April, Mei, Juni, Juli. Mungkin Juli, Agustus mungkin baru buka lagi. Terus ini buat ini ya, biar cepet aja, takutnya ketika saya butuh kalian gak bisa dihubungin gitu untuk HKI ini. Oke, jadi untuk UAS-nya itu saya minta prototype high fidelity-nya. Jadi prototype dengan tingkat satu dari sisi desainnya sudah fix ya, sudah jelas warna, font type dan lain sebagainya sudah kalian tentukan. Kemudian juga bisa saya klik ya antar mukanya, itu yang namanya prototype, itu dia sudah mendekati mendekati hasil akhir gitu ya. Kan kalau prototype ini kan kamu mata kuliahnya UI ya, perancangan antar muka ya, sampai antar muka doang gitu, tapi nggak sampai full keseluruhan aplikasinya, karena kan setelah itu ada bagian back end-nya ya, kalian hanya ngerjain di bagian front end-nya saja. Oke, jadi sampai high fidelity-nya, tapi papernya pun kalian buat tadi ditambahkan dengan user flow dan user journey ya, user flow dan user journey. Yang satu lagi nanti kolom HKI itu yang bersedia saja. Yang bersedia saja nanti tolong diupload tanda tangan setiap anggota ya beserta nama. Itu buat aja di Word atau di Excel, nama, sampingnya tanda tangan. Terus sama scan KTP. Ya, scan KTP dari setiap anggota. Nah, itu nanti diproses sama saya setelah ada pembukaan untuk pengajuan HKI, mungkin di sekitar Agustus atau September. Tapi kalau memang kayaknya nggak perlu lah Pak, atau saya mau ngajuin sendiri atas nama saya gitu, ini kan atas namanya LPPM UNJ, jadi kita cuma terdaftar sebagai pencipta, tapi wewenangnya itu ada di LPPM UNJ. Itu aja. Sampai sini jelas ya? Halo? Jelas Pak. Oh jelas, oke. Oke, jadi itu aja. Deadline-nya 2 Mei ya. Atau kalau memang itu saya mundur lagi 2 Mei, masih ada Lebaran kali. Saya mundur sampai tanggal 9 ya, 9 Mei ya. Saya deadline-nya saya ubah sampai 9 Mei. 9 Mei. Kemudian itu aja lah. Itu aja ya. Itu aja untuk kepentingan UTS dan UAS sama HKI-nya. Cuman gini, saya mau tanya, kemarin kan sudah ada kegiatan dari BEM Prodi ya, terakhir ya, yang raker itu ya, saya juga hadir dan Pak Lepur hadir. Kalau yang Inotik gimana? Ayo saya jawab nih, Inotik. Saya ngabsen doang nih. Inotik kapan mulai ada kegiatan? Siapa? Peter ada nggak Peter? Atau apa lagi anggotanya? Izin menjawab Pak, untuk Inotik sendiri itu kemarin kan udah mau ngadain ini first meet, apa sih yang kayak agenda pertamanya itu. Terus kemarin nabrak sama. Semoga itu merata ya, maksudnya nggak cuma 1-2 orang saja. Jadi semua minimal mengalami untuk membuat apa yang saya harapkan bisa terpenuhi di mata kuliah ini. Ya, jadi saya sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Sampai ketemu lagi nanti berarti di tanggal berapa ya? Tanggal 9, 10, 11. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu berarti 11 Mei kita presentasi UAS. Jadi yang udah kalian upload di tanggal 9 nanti akan saya tampilkan
Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Egan. Jadi deadline-nya diundur tanggal 9 ya, Pak? Yap, saya undur ke tanggal 9. Nanti ditampilkan, saya buka satu-satu. Nanti saya tanya-tanya apa tentang karyanya itu di tanggal 11. Untuk pengumpulannya tetap satu orang saja ya, Pak? Ya, satu ketua untuk satu karya. Jadi nanti yang kan kita ANV ini 2 hari ya, ada yang hari Senin, hari Rabu. Tapi saya schedule semua di hari Rabu. Ada yang bentrok gak? Yang Senin tuh ada yang bentrok gak kalau di Rabu? Di jam 2. Ada yang dari hari Senin gak ini kelas pertemuan ini? Si ini ya. Salva ada gak Salva? PJ-nya kan Salva ya. Rosa Pak, PJ-nya Pak. Rosa ya? Ada nggak Rosa? Halo. Rosa bentrok gak kalau Rabu jam 2 UAS-nya? Yang tanggal 11. Kemungkinan nggak ada sih Pak, nggak bentrok. Nggak bentrok ya? Ya udah kita di hari Rabu ya UAS-nya ya, untuk yang hari Senin. Baik Pak. Oke. Oke, berarti nanti UAS-nya semua di hari Rabu jam 2. Oke, itu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya.